Udah jelas suara saya? Sudah, Bu. Oke, baik, kita mulai aja ya, Pak. Ini nggak pakai gladi, udah langsung ya. Oke, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi senang sekali ya Pak saya bisa berjumpa dengan Bapak di ruang virtual ini. Jadi kami mungkin sedikit mengganggu nih ya Pak ya aktivitas Bapak ya Pak. Sebenarnya kan wawancara ini rencananya dilakukan langsung Pak. Tapi karena berhubung Bapak ada dinas di luar, jadi kita melakukan wawancaranya ini melalui virtual seperti ini tidak apa ya Pak ya. Ini Pak, kami ini ada berlima ya Pak ya. Jadi ada saya Nurlaila Kusumawardani, kemudian ada Pak Santo dan ada Trihartati serta Melisa. Jadi ini Pak untuk mewawancarai Bapak mengenai membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti kami akan mewawancarai Bapak mengenai keputusan selama di sekolah kita, Pak. Bagaimana Bapak bersedia, Pak? Bersedia, oke Bu. Ya baik, terima kasih nih Pak. Jadi gini Pak, Bapak ini yang saya tahu ya, tugas di SMA Negeri 4 Tambusai Utara dimulai tanggal 11 Maret 2011, betul ya Pak ya? Iya. Nah, jadi itu sampai sekarang di 2022 tentu bisa dikatakan sudah cukup lama Bapak memimpin SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Tentu dalam waktu perjalanan yang lama itu Pak, lebih 11 tahunan itu Bapak di sekolah pasti selalu dihadapkan kepada sebuah kasus-kasus ataupun keputusan-keputusan yang ada kalanya keputusan-keputusan itu bisa membutuhkan pemikiran yang dalam sebagai Bapak, sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan yang tentunya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah seperti itu, Pak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan ini, Pak, selama nih Bapak memimpin di SMA Negeri 4 Tambusai Utara, bagaimana Bapak identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dari sekian banyak kasus-kasus nih yang Bapak hadapin di Negeri 4 ini, dari kasus itu bagaimana nih cara Bapak untuk mengelompokkan kasus ini? Mana yang termasuk dilema etika atau mana yang bujukan moral? Bisa Bapak jelaskan, Pak? Oke, baik Bapak dan Ibu, peserta CGP yang berada di SMA 4 Tambusai Utara, kami terutama meminta maaf kepada Bapak Ibu karena diketahui kami tidak bisa ke sekolah karena ada kegiatan di luar, yang undangan kegiatan di luar, maka terpaksa Bapak Ibu melaksanakan Zoom ya untuk wawancara. Sekali lagi kami sebagai atasan mohon maaf tidak bisa melayani Bapak Ibu langsung di sekolah. Baik Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Ella tadi, dilema etika ya yang kami hadapi di sekolah, yang sehari-hari kita sebagai pemimpin ya banyak, jelas kita sadari, kita akui bahwa dilema itu banyak kita hadapi dalam saat kita memimpin sebuah instansi. Contohnya kita berada di SMA 4 Tambusai Utara. Dalam menghadapi dilema itu, dilema etika ini, kita harus membagi ada 4 bagian.
Ya, dilema itu yang pertama kami bagi dilema etika itu ada yang individual berlawanan dengan community atau komunitas, atau disebut juga dengan kelompok kecil dan kelompok besar. Ada yang disebut dibagi atas rasa adil dan rasa kasihan. Ya, bahasa Mr. Isarnya justice dan mercy. Ya, ada rasa adil dan ada rasa kasihan. Nah, yang ketiga ada kebenaran dan kesetiaan. Nah, itu dilemanya biasanya. Ada dilema kebenaran dan kesetiaan. Yang keempat kami golongkan ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, mungkin itu dari pertanyaan Bu Ella, kami mengelompokkan terlebih dahulu atas 4 kelompok dilema tersebut. Ini yang kami lakukan sebagai pemimpin. Ini itu untuk pertanyaan Bu Ella. Iya, baik Pak. Jadi jawaban yang sangat menarik ya Pak ya. Jadi dari kasus-kasus itu Bapak mengelompokkannya itu berdasarkan 4 tadi yang Bapak sudah jelaskan ya Pak ya. Oke, Ya. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu akan ditanyakan oleh rekan saya, itu ada Bu Melisa. Kepada Bu Melisa. Terima kasih kepada Bu Ella. Baik Pak, saya selanjutnya ingin menanyakan kepada Bapak. Tadi kan sudah Bapak jelaskan kasus-kasus yang ada di sekolah kita dan ada Bapak jelas bagian-bagiannya. Nah, dari kasus tersebut Pak, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan lalu terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya kita ada kasus itu harus benar atau salah. Lalu atau kasus itu yang benar atau salah itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Dilema di situ bagaimana cara kita mengambil keputusan Pak? Pak. Oke, pertanyaan yang baik dari Bu Melisa. Kasusnya bagaimana Pak kalau kasusnya sama-sama benar, ya kan? Bagaimana kita mengelompokkan, masuk kelompok mana nih Bapak? Jadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kalau sama-sama benar kita contohkan kebenaran dan kesetiaan. Bisa sama-sama bisa kita kelompokkan juga kepada sama-sama benar ini, kita bisa kelompokkan ada kelompok kecil dan kelompok besar. Ya, kelompok kecil kita biasakan sebagai guru mencontohkan kepada anak dari yang terdekat. Ya, Bapak Ibu yang terdekat sebagai guru tentu kelas. Ya, Bapak Ibu di kelas ada kelompok kecil, ada kelompok besar, atau bahasa Inggrisnya individual dan community. Ya, individu ini sering kita dapatkan di di kelas. Ya, secara saya yakin masalah ini Bapak Ibu sudah pernah Bapak Ibu alami. Kemudian sudah pernah Pak Santo mungkin selesaikan. Cuma kalian belum mengelompokkannya. Di saat tugas dari ini baru kita tahu mana itu pengelompokan dari rasa etika itu, dilema etika itu mana dia. Jadi individual yang sebagai yang ditanyakan sama-sama benar, dia sama-sama benar. Contoh sama-sama benar itu di kelas. Ibu-ibu mungkin sudah pernah merasakan ada anak yang mengatakan kalau bahasa kita sehari protes. Bapak Ibu, Bu, kami sama-sama ngumpul, tapi kok nilainya beda. Maka Bapak Ibu itu sama-sama benar. Ibu benar, menurut ibu benar, menurut anak juga dia benar. Maka kita harus
mengidentifikasinya. Di mana benar menurut anak tersebut kita tanya. Ya, maka kita harus menggunakan kecerdasan emosi. Jangan Bapak Ibu sebagai guru kelas langsung jawab. Emang nilaimu segitunya? Nah, kita protes. Bapak Ibu, kalau kalimat itu Bapak Ibu ucapkan kepada siswa, mematikan inspirasi anak itu. Nah, dia mematikan keberaniannya untuk mengeluarkan pendapat. Ya Pak Santo ya, matematika sangat Bapak Ibu butuhkan ya bagi guru matematika. Jawaban dari anak. Maka kita selidiki kebenarannya di mana. Maka Ibu jelaskan. Kalau adanya sudah tahu duduk permasalahannya, kebenaran itu sama-sama benar. Ibu rasa ibu benar, anak juga rasanya benar, tapi dia merasa dia dimarginilkan, dia merasa dirugikan. Maka Ibu jelaskan, anak Ibu memang kasih berapa? Bu, nanti saya protes. Kawannya rasanya apa? Oh, di atas KM. Tapi sama ngumpulnya Bu, harusnya sama. Maka Ibu jelaskan. Nah, mungkin permasalahannya Ibu mungkin menyampaikan kalau siapa yang sudah siap kumpul di meja Ibu. Pada saat hari setelah beberapa hari ke depan Ibu masuk lagi ke lokal itu. Maka Ibu rupanya belum menilai yang Bapak Ibu suruh umumkan kumpul di meja. Maka Ibu suruh anak yang bersangkutan ambil bukumu, lalu Bapak Ibu menilai, tolong bawa ke sini. Ibu nilai. Ya, sehingga anak yang lain juga ngumpul pada saat waktu dan jam yang sama ya Pak Santo. Ya, sehingga anak beranggapan sama ngumpulnya. Kok nilainya beda. Ya. Nah, maka dia mengatakan, ya benar, Ibu juga benar. Maka persamaan yang benar ini, sama-sama benar ini, apabila tidak kita kelompokkan, tidak kita investigasi, tidak kita uji kebenarannya, kita tidak ambil datanya, maka ini penyelesaiannya akan menimbulkan masalah. Ya Bapak Ibu ya, maka kita harus jelaskan kepada anak bahwa kamu benar, Bapak anggap kamu anak yang cerdas. Anak Ibu protes, bagus, itu adalah nilai-nilai demokrasi. Tapi ada kehilapan Ibu. Kita sebagai pemimpin atau sebagai guru, kita harus akui kesalahan kita, Bapak. Ibu salah, Ibu belum menilai temanmu yang 2 orang ini, sehingga sama ngumpulnya sama kalian. Ya, sehingga Ibu anak yang ngumpul 2 ini sesungguhnya tidak sama ngumpulnya sama kamu pada pagi ini. Maka nilainya berbeda dengan kamu. Nah, itu salah satu contoh yang sama benar. Yang sama sesungguhnya benar, tetapi tidak mendapatkan penjelasan, maka ini akan menimbulkan yang menyangkut dengan etika kita yang dipandang oleh beberapa siswa, bahwa kita berlaku disiplin. Ada ada pengecualian terhadap dia. Sesungguhnya semuanya benar, tapi apabila kita selesaikan dengan pengelompokan tadi, maka akan terjadi kebenaran. Contoh kedua, adalah kelompok yang pada nilai-nilai kebenaran dan kesetiaan. Contoh kebenaran kesetiaan kami contohkan apa yang sudah kita sepakati dalam rapat ya Pak Santo di sekolah. Itu kepala sekolah akan menyampaikan apa yang sudah kami sepakati ini tidak boleh disampaikan lagi di luar sebelum waktu yang sudah kita sepakati. Contoh pengumuman ujian nasional. Ya, kita umumkan malam. Ya Bapak Ibu ya, mengantisipasi supaya anak tidak terjadi coret-coretan, kompoi-kompoi. Maka kita umumkan malam. Tentu Pak Santo sebagai suami, istri akan bertanya, ada Pak yang tak lulus SMA 4,
Nah, ini adalah kebenaran. Bapak sesungguhnya harus berkata benar kan? Bapak harus bilang. Ada yang enggak lulus apa Bu? Nah, tapi ini akan menyangkut kesetiaan. Kesetiaan apa yang sudah kita sepakati sebagai guru tadi. Kita sudah mengadakan rapat bahwa kita harus mengumumkannya jam 10 malam atau mungkin jam 7 malam supaya anak tidak berkeliaran. Nah, Ibu umumkan pada malam harinya tanpa memberitahu dulu kepada suami dan kepada kerabat yang lain. Inilah antara dilema antara kebenaran dan kesetiaan. Ibu harus setia, Bapak Ibu harus setia atas keputusan yang sudah kita sepakati untuk kepentingan bersama SMA 4. Itu ya Bu Melisa jawabannya. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti di sini kita bertentangan dengan yang benar, dengan kelompok tadi, lalu bertentangan juga dengan kebajikan, nilai kebajikan sama anak tadi. Jadi kita harus mengidentifikasi masalahnya tadi dulu ya Pak ya. Setelah kita mengidentifikasi baru kita tahu benar dan salahnya ya Pak ya. Nah itu aja dari saya Pak. Selanjutnya dari rekan saya selanjutnya oleh Bu Sri Hartati. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya. Terima kasih kesempatannya, Bu Melisa. Nah, di sini selanjutnya saya akan bertanya. Tadi Bapak sudah menjelaskan dan memaparkan masalah pengambilan keputusan, apa itu dilema etika dan rujukan moral. Itu saya rasa sangat lengkap sekali. Ini nanti bisa kami contoh nanti Pak selaku CGP. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan dari beberapa kasus ataupun pengambilan keputusan yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang bagaimana itu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu seperti apa dalam mengambil keputusan tersebut. Itu saja pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Sri. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Namanya langkah-langkah. Ya. Tentu langkah-langkah itu ada beberapa langkah yang harus kita ambil sebagai pemimpin di suatu instansi. Salah satunya kita di SMA 4. Langkah-langkah yang kami ambil sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, yang pertama yaitu kami harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam permasalahan tersebut, dalam situasi yang kita hadapi tersebut. Ya, ada enggak nilai-nilai yang bertentangan, ya, yang saling bertentangan dalam permasalahan tersebut? Itu langkah pertama, ya Pak Santo ya dan kawan-kawan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam dilema tersebut, dalam masalah tersebut. Ya, jadi harus kita tentukan siapa yang terlibat. Ya. Kemudian langkah ketiga, kumpulkan fakta, ya, yang relevan. Ya, ya. Kemudian dalam permasalahan tersebut, kemudian didata. Ya, itu yang langkah ketiganya. Kemudian yang keempat adalah adakan pengujian benar salah. Nah, dalam pengujian benar salah ini ada langkahnya lagi Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebagai pembuat keputusan. Baik Bapak Ibu dalam kelas, baik Bapak Ibu nanti di masyarakat kalau seandainya diberikan jabatan. Yang pertama adalah ada kita lakukan uji legal. Ya. Legal atau ilegalnya. Juga kita laksanakan uji legalnya. Kemudian ada yang disebut dengan uji regulasi, aspek hukum yang bertentangan dengan dilema tersebut. Aspek hukumnya apa kira-kira? Di sekolah kita sudah kita lakukan itu, ada aspek hukumnya. Kemudian ada lagi dalam pengerjaan benar salah itu ada lagi yang disebut uji intuisi. Ya. Langkah yang mengandalkan perasaan.
ada salah dalam situasi tersebut. Ini berdasarkan perasaan. Menurut Pak Santo benar enggak kira-kira? Yakin enggak kira-kira itu perlakuan tersebut ada. Kemudian langkah selanjutnya pengujian paradigma. Nah, itu langkah yang kelima. Langkah keenam melakukan prinsip resolusi. Nah, ini prinsip resolusi itu dibagi 3. Ada yang berpikir berbasis akhir, ada yang berpikir berbasis pesanan, ada yang berpikir berbasis fakta gitu. Ya, kemudian ada langkah yang ke-6 melakukan prinsip ya, yang ke-6 tadi itu. Kemudian yang ke-7 melakukan investigasi. Nah, ini kalau di kepolisian ini biasa tuh. Nah, tinjauan langsung ke TKP. Ya, harus tahu duduk permasalahannya. Ya. Nah, itu investigasi. Nah, maka di dalam kita sebagai yang kepala sekolah atau pemimpin harus kita menginvestigasi, tahu permasalahannya dulu. Jadi sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin kita jangan mengeluarkan statement, informasi tanpa melakukan investigasi. Tahu duduk permasalahannya. Baru Bapak Ibu lakukan langkah selanjutnya, keputusan. Ingat, dalam mengambil keputusan, ya, kita harus utamakan keadilan. Harus berlaku adil. Ya, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ingat tadi hukum, legalnya. Kemudian ada masuk kepada uji regulasinya. Sudah kita uji bahwa itu dia melanggar, ini yang dilanggarnya, ini yang berkaitan dengan hukum itu yang dia langgar. Nah, baru kita buat keputusan. Ya, ingat, setelah melaksanakan keputusan, kita sebagai atasan harus lihat lagi keputusan itu, Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, kita harus lihat lagi. Nah, makanya di sebuah keputusan itu, keputusan ini akan dirubah apabila dianggap keputusan tersebut ada perlu perubahan, maka akan timbulkan perubahan keputusan yang baru. Biasa itu dalam sebuah keputusan ada dibuat catatan seperti itu ya Pak Santo ya. Ya, kita buat. Maka ada namanya kita lihat kembali, kita refleksi lagi keputusan tersebut. Nah, itulah ya 9 langkah yang kita lakukan sebagai pemimpin di sebuah instansi atau di sebuah jabatan. Saya rasa itu untuk jawaban Bu Sri. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa jawabannya sangat lengkap sekali dan runut sepertinya Pak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan teman kita yaitu Mr. Ihsan. Pada Bapak Mr. Ihsan dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Sri. Ya, di sini saya akan melanjutkan ya Pak ya. Di sini pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak itu hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, Bapak anggap paling efektif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya bagus. Dilema etika tadi itu. Hal-hal apa aja yang menjadi dasar kita kan? Kembali kita kepada, ada kaitan dengan pertanyaan nomor 3, Ibu Sri. Ya, saya tidak akan mengulang lagi 1 sampai 9. Saya akan memberikan contoh langkah apa yang akan dilakukan sebagai pemimpin. Ya, yang utama itu kan tadi kan kita harus mengenali nilai apa yang saling bertentangan dalam permasalahan tersebut. Kemudian menentukan siapa yang bermasalah dalam hal tersebut. Ya, kumpulkan data fakta, kemudian setelah tahu kita permasalahannya, yang paling harus kita lakukan sebagai pemimpin adalah uji benar salah. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan kita sebagai pemimpin. Maka kita sebagai pemimpin jangan tergesa-gesa membuat suatu keputusan. Ya.
Kita kenali dulu, kita kumpulkan siapa yang bermasalah, kemudian baru kita lakukan uji benar salah. Uji benar salah ini makanya di dalam hukum ya kita harus memanggil para saksi. Nah, jangan Bapak Ibu biasakan memanggil para saksi di depan ya, di depan tersangka atau yang akan kita yang akan praduga tak bersalah. Kita harus mewujudkan praduga tak bersalah kepada siswa kita. Ya jangan kita langsung membuat, nah kamu tersangka. Tersangka itu apabila dibuktikan uji benar salahnya, Bapak Ibu. Dan yang melakukan berhak untuk menyatakan tersangka itu bukan kita, Bapak Ibu. Adalah pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian, kejaksaan. Kita sebagai pendidik di instansi, kita tidak boleh menjustice seseorang tersangka. Nah, maka kita hanya mengatakan diduga. Maka itu dikatakan dalam bahasa hukum praduga bersalah. Diduga. Nah, maka untuk langkah-langkah yang tepat kita sebagai pemimpin itu, kita uji kebenarannya dulu. Benar enggak kira si A itu bersalah? Kemudian aspek apa hukum yang dia langgar? Ya. Kemudian ya langkah pengendalian perasaan, kita gunakan langkah. Kalau seandainya itu bersama-sama benar, kita gunakan dengan perasaan kita. Masuk akal enggak kira kesalahan yang dia lakukan? Ya. Aspek yang utama kita gunakan adalah moral dulu. Jangan perasaan dulu. Nah, dalam situasi itu jangan kita gunakan perasaan, aspek moralnya. Nah, jangan sosialnya Bapak Ibu yang didulukan, tapi moral yang diutamakan. Nah, contoh untuk menentukan naik tidak naik, lulus tidak lulus. Aspek moralnya yang kita. Nah, jadi Bapak Ibu ya, itu saya contoh salah satu ya untuk bagaimana yang dilakukan seorang pemimpin, ya langkah-langkah apa mungkin yang dianggap paling utama dalam melakukan penyelesaian dilema tersebut. Ya, saya rasa dari 9 aspek itu ya harus kita runtut dulu, ya runut kita melakukannya, kenali dulu apa yang dia langgar, kemudian siapa orangnya, kemudian kita uji kebenarannya, baru kita kemudian pengujian paradigma, melakukan prinsip resolusi, kita rasakan berpikir ya berbasis berpikir akhir, bagaimana kira, kemudian bagaimana kita membuat keputusan. Ingat kita keputusan itu bahwa yang kita putuskan lebih banyak kalau kita sebagai guru lebih banyak unsur mendidik. Jadi jangan lagi Bapak Ibu menghukum siswa push up, sit up. Ya, saya harapkan setelah CGP ini siswa guru-guru saya yang sudah CGP menghukum siswa ada unsur mendidik. Contoh Bu Melisa, hal-hal yang bisa menghukum anak itu di dalam sosial, apa kira yang harus Ibu suruh? Ya, kalau mamanya salah satu klien adalah guru agama, ada yang kaitannya dengan norma. Contoh kita lakukan hukuman itu adalah bagaimana anak itu mendidik. Nah, hafal mereka Pancasila Bapak Ibu, saya yakin hafal. Tapi Bapak Ibu suruh dia baca Pancasilanya dari poin 5 ke poin 1. Nah, itu namanya mendidik. Ya Bapak Ibu. Ya. Dia melakukan kesalahan, kita berikan hukuman, tapi hukumannya mendidik. Saya rasa itu mungkin salah satu contoh bagaimana kita melakukan ya penyelesaian dilema etika ya dalam kondisi kita di sekolah, bagaimana supaya kita memberikan hukuman, memberikan keputusan, hal-hal yang mendidik, hal-hal yang memberikan
situasi kepada anak itu merasa mendapatkan keadilan. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya, sungguh sangat super sekali. Di sini saya dapat simpulkan bahwa yang paling Bapak anggap efektif itu adalah kita harus ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan sebelum suatu keputusan itu kita ambil. Oke Pak, saya rasa cukup untuk giliran saya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Susanto. Kepada Bapak Susanto, dipersilakan. Terima kasih Pak Ihsan sudah memberikan kesempatan saya untuk memberi pertanyaan lanjutan. Tadi yang sudah Bapak sampaikan sangat menggugah kami sebagai calon guru penggerak nantinya menjadi agen perubahan di menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak kasus yang sudah Bapak hadapi dan sudah sampaikan tadi langkah-langkahnya juga. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat tantangan-tantangan yang menjadi pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bapak? Oke, makasih. Bagus sekali pertanyaan Pak Santo. Iya. Dalam suatu keputusan pasti ada tantangan yang kita dapatkan. Ya, tantangan yang bisa kami kelompokkan di sini ada 4. Ada 4 tantangan kita sebagai atasan yang kita rasakan. Ya, Bapak Ibu juga sudah pada umumnya sudah menjadi wali kelas, merasakan apa tantangan kita dalam mengambil keputusan. Pertama yang akan kita rasakan adalah keraguan-raguan. Betul enggak Bapak Ibu? Iya, ragu. Nah, tantangan pertama itu adalah keraguan-raguan. Maka kita sebagai pemimpin, ya saya kembali ke pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat. Bapak Ibu harus kembali kepada langkah-langkah supaya tidak menyebabkan keraguan. Yang kedua, ya, keliru memahami informasi. Kenapa keliru? Karena langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan tidak runtut, tidak berkesinambungan, terputus, ya. Maka kalau tidak runtut atau berkesinambungan langkah-langkah yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan, maka keputusan itu akan akan keliru. Nah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itu nanti akan timbul. Kemudian, ya, tantangan yang selanjutnya Bapak Ibu pasti akan rasakan. Contoh yang paling mudah, ya, tantangan yang paling mudah dalam membuat keputusan itu, Bapak Ibu, yang paling mudah kita lihat adalah contoh sebagai seorang wasit, sebagai juri. Ya, Bapak Ibu. Betul, pernah Bapak Ibu merasakan itu? Tantangan yang ketiga itu adalah kekurangan waktu. Kalau kita jadi wasit per sekian detik, kita harus membuat keputusan. Maka yakin kita, unsur apa yang harus kita, langkah-langkah apa yang kita harus gunakan untuk membuat keputusan itu. Nah, maka langkah yang tantangan yang akan kita rasakan adalah yang ketiga itu adalah kekurangan waktu. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya Pak Santo? Betul, Pak. Iya, kekurangan waktu. Kemudian tantangan yang berikutnya yang kita rasakan ada informasi berlebih. Kadang-kadang ada informasi yang kurang. Biasanya lawannya kurang ya Bu Sri ya. Nah, kalau lebih bisa itu membuat tantangan bagi kita. Ragu dalam membuat keputusan. Yakin apa betul dalam keputusan tersebut. Nah, 4 tersebutlah tantangan yang kami rasakan sebagai pemimpin ya dalam membuat suatu keputusan. Saya rasa itu pertanyaan Pak Santo. Terima kasih Pak, bagus sekali bisa dimasukkan untuk kami calon agen perubahan nantinya. Ada yang tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, ada keraguan, keliru dalam informasi, kemudian informasi yang lebih, kemudian kekurangan waktu.
Baik, itu dari saya sekian pertanyaan dari saya. Dilanjut lagi ke teman saya Bu Nurlela. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santo. Apakah suara saya sudah dengar jelas ini, Bapak Ibu? Udah Bu, sudah. Jelas. Sepertinya. Baik, ya jadi perbincangan yang cukup menarik ini wawancara kita dengan Pak Ozar ini ya. Jadi kami para CGP ini merasa salut ini terhadap support Bapak selaku kepala sekolah terhadap kami para CGP yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Dari Bapak menjadi panutan bagi kami dalam bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini Pak, ketika Bapak menghadapi kasus-kasus tertentu itu, tentu Bapak akan mengambil keputusan ya Pak ya, seperti itu saya tanggapi tadi ya Pak. Nah, waktu Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak menyelesaikannya itu, kasus tersebut, mengambil keputusannya itu langsung di tempat Pak, atau Bapak memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikan kasus yang Bapak hadapi yang terkait dengan dilema etika tersebut Pak? Bisa Bapak jelaskan Pak bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalan? Ya, atau sebagai pemimpin. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Ella. Sangat bagus sekali. Memang CGP ini pertanyaannya cukup berkualitas semuanya ya, cukup berkualitas. Ya, pertanyaannya apa yang disampaikan Bu Ella ini yang dilakukan kita sebagai kepala sekolah, kita hal-hal yang kita lakukan itu ada pengelompokan masalahnya. Ya, dalam menyelesaikan masalah itu kita buat skala prioritas. Mana yang lebih permasalahan itu yang kepentingan yang berakibat fatal gitu Bapak Ibu ya. Ya, kalau itu kepentingan itu hal-hal tersebut apabila tidak kita selesaikan itu mengakibatkan menyangkut kepentingan umum, menyangkut kepentingan orang banyak, keberlangsungan sekolah, keberlangsungan ketertiban. Ya, hal-hal itu yang kita lakukan langkah-langkahnya 9 langkah tadi Bapak Ibu. Setelah kita tahu, tentu kita ada skala prioritas, mana yang lebih menyebabkan efek kepada keberlangsungan sekolah kita. Ya, jadi itu yang kita selesaikan dulu. Prinsip kami sebagai pemimpin, jangan menunda-nunda suatu permasalahan. Ya. Jadi selesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur yang harus kita lakukan. 9 langkah tadi Bapak Ibu. Jangan membuat keputusan tanpa melakukan langkah-langkah tersebut. Ya. Kita kenali apa yang berbenturan dengan masalah tersebut, kumpulkan faktanya, menentukan siapa orangnya, uji kebenarannya. Ya, dalam uji kebenaran itu aspek yang dilanggarnya harus jelas. Ya, setelah itu tahu mana yang lebih besar, ya efeknya nanti, mana yang lebih berefek kepada kepentingan umum kepada kepentingan yang lain, nah, itu yang kita harus selesaikan. Ya, pada prinsipnya lakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan 9 langkah terjadi. Setelah itu kita lakukan, maka kita akan tahu mana yang lebih masalah itu yang lebih vital, ya, lebih berpengaruh apabila dilambatkan penyelesaiannya. Itu yang kita utamakan terlebih dulu diselesaikan. Ya, pada prinsipnya jangan menunda-nunda menyelesaikan masalah. Ya, yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah harus berkeadilan, harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau sekelompok. Nah, itu Bapak Ibu dalam jawaban kami dari pertanyaan Bu Ella. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik Pak ya. Ilmu lagi nih saya nih Pak. Jadi kita sebagai pemimpin itu kalau dihadapkan dalam suatu permasalahan ataupun kasus-kasus terkait dilema etika, kita tidak boleh menunda-nunda ya Pak ya. Permasalahan tersebut harus segera
kita selesaikan, dan juga dalam menyelesaikannya jangan lupa harus tetap menerapkan ada 9 langkah tadi agar keputusan yang kita ambil tadi tentunya tidak merugikan kedua belah pihak yang kita dilema tadi ya Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya saya kembalikan lagi ke rekan saya Ibu Melisa. Kepada Ibu Melisa saya persilahkan. Terima kasih waktunya Bu Ella. Terima kasih juga kepada kepala sekolah kita Pak Abdar. Bu Ella, dari tadi saya mendengar cerita dan bincang-bincang kita, saya sangat tertarik dan menggugah hati kita menggugah kita seorang JKP ini. Mudah-mudahan kita mengarah perubahan yang lebih baik ya Bu Ella. Amin. Dan teman-teman lainnya. Dengan Pak Auza tadi menjelaskan bahwa dengan cara menyelesaikan masalah secara langsung dan tidak menunda-nunda, itu juga kita bisa terapkan untuk CGP lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, dari kasus yang Bapak sudah jelaskan dan Bapak bilang dengan menyelesaikan masalah secara langsung dan tidak menunda-nunda, lalu menggunakan cara berkeadilan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum. Nah, adakah faktor-faktor dalam mengambil keputusan Bapak itu cara mempermudahnya dalam kasus-kasus, cara yang termudah bagi Bapak, atau faktor-faktor apa yang mempermudah untuk Bapak mengambil keputusan tersebut? Oke. Yang menantang karena Bu Melisa, cara yang paling mudah. Iya Pak. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi, kita melakukan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi itu, 9 langkah itu. Ya, biasakan kita melakukan langkah itu runtut. Kalau tidak berkelanjutan, maka akan timbul tantangan seperti yang ditanyakan oleh Pak Santo. Maka akan timbullah jawaban kita keliru dalam memahami informasi. Apa yang akan terjadi? Timbul keraguan-raguan dalam menyelesaikan masalah. Ya, maka ya langkah itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, langkah itu jalankan secara runtut, betul-betul dilakukan. Kalau langkah jitunya, ya inilah yang sangat saya berterima kasih dengan program CGP ini. Sebentar lagi Ibu hilang P-nya, jadi tinggal PG-nya, ya. IP-nya lagi tinggal, guru penggeraknya. Artinya mulai hilang P-nya, kami akan terbantu 5 orang akan menyelesaikan dilema etika di SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Ya Pak Santo ya. Mr. Ihsan, Bu Ella, Bu Sri, dan Bu Melisa. Maka Ibu akan mengatakan cara apa yang Bapak lakukan? Cara mendelegasikan, jabatan kepada bawahan dalam menyelesaikan dilema etika. Jadi kalau 10 masalah dilema etika di sekolah kita, saya sudah terbagi 5 orang yang akan menyelesaikannya. Nah, saya akan mengkategorikan setelah Bapak Ibu selesaikan dilemanya itu, saya akan tahu tadi pertanyaan Pak Santo, pertanyaan Mister yang sebelumnya, bahwa kita akan tahu apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Tentu menyelesaikan permasalahan yang paling konflik, yang paling sensitif. Nah,
Dari mana saya dapatnya? Dari CGP yang jadi guru penggerak yang akan datang. Jadi inilah langkah sebagai kepala sekolah yang akan saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada program guru penggerak ini, maka akan membantu kerja kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat untuk membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan dilema etika berikutnya. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas pendapat dan informasinya. Mudah-mudahan kami berlima doakan saja kami Bapak ada perubahan selanjutnya, dan yang penting kolaborasi dan konsisten. Kalau nggak ada kolaborasi dan konsisten tidak dengan baik. Berarti adanya mendelegasikan jabatan ya Pak ya. Mudah-mudahan kami rekan-rekan Ibu Ella, Pak Sarto, Pak Isan, yang penting kita selalu sama, satu tujuan dan kompak selalu. Terima kasih Bapak atas pendapat dan informasinya. Kami lanjutkan dengan rekan kami yaitu Bu Sri Atati. Terima kasih Pak, penjelasan yang cukup panjang lebar. Kemudian di sini untuk terakhir kali ya Pak ya, pertanyaannya tadi saya sudah sangat jelas sekali dengan penjelasan yang Bapak berikan. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik ketika selesai mengambil sebuah keputusan dari kasus misalkan dilema etika dan rujukan moral. Seperti itu aja Pak. Sebagai penutup, pertanyaan penutup. Iya. Hal apa yang dapat kita ambil dari penyelesaian sebuah keputusan dilema etika tersebut? Ya. Yang harus kita ambil di situ, hal apa yang harus kita ambil tadi itu, kita harus melakukan keputusan berkeadilan. Nah, kemudian dalam melakukan keputusan kita harus selalu berkoordinasi dengan perangkat-perangkat yang ada di sekolah kita, ya. Kita memanfaatkan, ya di SMA 4 sudah kita contohkan, kita memanfaatkan ada poin-poin tertentu yang harus diproses wali kelas. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, ada poin-poin pelanggaran, ada poin-poin istilahnya ya yang berhubungan dengan dilema etika yang harus diselesaikan oleh guru wali kelas kita yang ada di sekolah di kelas masing-masing. Kemudian setelah itu mungkin tingkatnya meningkat, ya tentu akan dilanjutkan oleh namanya wakil kepala sekolah. Ya. Kemudian baru kita lanjut kalau dilema tersebut, permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan, baru lanjut kepada kepala sekolah. Jadi ada namanya berjenjang naik, bertangga turun. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita harus mendelegasikan tugas kepala sekolah itu yang sesuai dengan juknis kita berikan kepada guru-guru kita. Ya. Jangan kata peribahasa makan tebu dengan urat-uratnya. Jangan semua pekerjaan itu kita ambil semuanya kepada kita. Jadi saya sekali lagi sangat berterima kasih kepada CGP yang sudah melakukan program ini. Dengan arti kata setelah melakukan kegiatan ini, kawan-kawan guru-guru yang CGP yang 5 orang sudah ready dan siap pakai untuk melaksanakan, ya, menyelesaikan dilema etika di SMA Negeri 4 Tembus Utara. Artinya, ya ada langkah yang bisa kami bagi kepada Bapak Ibu. Tapi ingat catatan kita bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus berpedoman kepada 9 langkah tadi. Ingat, dalam 9 langkah ada kita menguji kebenaran, ada uji benar salahnya.
kita lakukan uji legal, kita lakukan uji regulasi hukumnya, kita lakukan uji intuisi. Ya, kalau rasanya keputusan ini kan dilema. Jelas dilema itu antara memutuskan salah dan memutuskan benar, ya. Hanya ya perbedaan sedikit, ya. Kita yang namanya dilema pasti punya beban, ya Pak Santo, ya. Beban yang ada di diri kita itu kita lakukan dengan berstruktur melakukan penindaklanjutannya. Dengan arti kata, kalau kita sudah lakukan langkah-langkah 9 langkah tadi, ya, harapan kita, keputusan yang kita berikan kepada masalah yang kita putuskan itu mendapatkan kebenaran yang lebih baik, keadilan yang lebih, ya, kepada ya hal-hal yang kita berikan keputusan. Itu tujuan kita melakukan langkah-langkah tersebut sehingga tidak berbenturan dengan pengambilan keputusan kita. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih, ya. Semangat terus kepada guru-guru kami yang ikut CGP. Ya, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu yang masih muda pasti semangatnya ya lebih semangat lagi. Berikan motivasi kepada kawan-kawan yang belum mengikuti CGP. Ya, bantu kawan-kawannya supaya kita SMA 4 ya sama-sama mengikuti CGP ini. Ingat semboyan kita, maju bersama, hebat semua, ya, untuk SMA. Selamat sekali lagi, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kami berikan jawaban ya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kalau ada kurang lebih, kami sebagai manusia biasa mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup sama Bapak kayaknya. Udah tutup aja akhirnya. Berarti stop aja nih record ya. Stop.